entertainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan PPT yang membahas tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita lanjut, kenalin nih anggota-anggota kita. Pembahasan kali ini membahas tentang dua Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kita mulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq yang juga dikenal sebagai Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW dan merupakan khalifah pertama dalam sejarah Islam setelah wafatnya Nabi. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq. 1. Pengangkatan sebagai khalifah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi kekosongan kepemimpinan. Abu Bakar kemudian dipilih sebagai khalifah pertama melalui musyawarah di Syakifah Banu Sa'idah. Abu Bakar dipilih sebagai pemimpin oleh para sahabat dan diakui sebagai khalifah Rasulullah atau khalifah Allah di bumi. 2. Pemimpinan dan kepemimpinan. Abu Bakar memimpin umat Islam dengan penuh dedikasi dan keadilan. Selama masa pemerintahannya, banyak penaklukan terjadi dan wilayah-wilayah sebelumnya memisahkan diri dari Islam kembali bersatu di bawah kepemimpinannya. Kepemimpinannya berfokus pada penerapan hukum Islam, penyebaran agama dan kesejahteraan. 3. Wafatnya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 12 Agustus 634 Masehi. Meninggal dalam usia 63 tahun. Abu Bakar meninggalkan warisan kepemimpinan yang kuat dan jejak keadilan dalam sejarah Islam. 4. Peran dalam pengumpulan Al-Quran. Salah satu tugas penting Abu Bakar adalah mengumpulkan dan menyusun teks Al-Quran. Yang terbesar dalam kematian banyak penghafal Al-Quran dalam pertempuran Yamamah. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan integritas Al-Quran. 5. Kepemimpinan politik dan sosial. Abu Bakar berhasil menciptakan pemerintahan yang stabil dan terstruktur di Madinah. Ia mengangkat para sahabat terkemuka seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam berbagai peran penting. 6. Peran dalam ekspansi Islam. Selama kepemimpinannya, Islam mengalami ekspansi wilayah melalui penaklukan yang dipimpin oleh para sahabat. Meskipun ada perang yang terjadi, namun wilayah Islam semakin meluas. Jadi kesimpulannya, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Pemilihan Abu Bakar dilakukan melalui musyawarah di Syakifah Banu Sa'idah. Pemerintahannya berfokus pada konsolidasi umat Islam dan penyebaran agama. Abu Bakar memerintah selama kurang lebih 2 tahun. Selama kepemimpinannya terjadi penyebaran agama Islam ke wilayah-wilayah sekitar Arab dan penindasan terhadap pemberontakan suku-suku Arab dan menolak pembayaran zakat. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat dan menantu Rasulullah Muhammad SAW. Ia merupakan salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Selama kepemimpinannya terjadi ekspansi Islam dan penyebaran ajaran agama ke berbagai wilayah. Abu Bakar yang juga dikenal sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya dan Al-Aswad yang berkulit gelap adalah sahabat terdekat Rasulullah SAW. Sebelum Islam, ia dikenal sebagai pedagang yang sukses. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar menjadi salah satu pilar utama dalam dakwah Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Nabi pada tahun 632 Masehi, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama secara aklamasi oleh umat Islam. Selama masa kepemimpinannya, ia menghadapi tantangan besar, termasuk pemberontakan suku-suku Arab
Arab namun berhasil meredamnya. Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi dan kepemimpinannya dianggap sebagai periode stabilisasi dan pengukuhkan keberlanjutan Islam. Next. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang menjadi khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah Islam. Berikut adalah beberapa poin penting tentang kepemimpinannya. 1. Kepemimpinan Umar. Umar memerintah sebagai khalifah selama sekitar 10 tahun, 634 sampai 644 Masehi, yang diakui sebagai salah satu periode pemerintahan paling efektif dalam sejarah Islam. 2. Kebijakan ekonomi adil. Dikenal dengan kebijakan ekonomi yang adil, Umar menerapkan distribusi kekayaan kepada fakir miskin dan memastikan keadilan dalam pelayanan publik. 3. Ekspansi wilayah Islam. Selama kepemimpinannya terjadi ekspansi wilayah Islam dengan penaklukan Mesir, Persia, dan wilayah Bizantium. Ini mengukuhkan posisi Islam sebagai kekuatan dunia pada masanya. 4. Pentingnya keadilan. Umar menekankan prinsip keadilan dalam pemerintahannya, bahkan ia sering dikenal dengan julukan Al-Faruq yang berarti pembeda antara yang benar dan yang salah. 5. Pemberdayaan fakir miskin. Dalam upayanya mengatasi ketidaksetaraan sosial, Umar mendistribusikan kekayaan negara kepada fakir miskin, menciptakan landasan keadilan ekonomi. 6. Peran dalam Islam. Umar adalah sahabat dekat Nabi Muhammad dan salah satu yang pertama masuk Islam. Keberanian dan dedikasinya terhadap Islam telah diakui oleh banyak sejarawan. 7. Kematian Umar. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 644 Masehi setelah diserang oleh seorang budak yang tidak puas. Kematian beliau menjadi titik akhir dari kepemimpinan yang luar biasa dalam Khulafaur Rasyidin. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari penjelasan Khalifah Umar bin Khattab ialah menjadi khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar pada tahun 634 Masehi. Pemerintahannya ditandai dengan ekspansi wilayah Islam termasuk penaklukan Persia dan Bizantium. Kepemimpinannya dikenal dengan kebijakan adil dan penegakan hukum Islam. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua dan memimpin selama sekitar 10 tahun. Dikenal dengan kebijakan ekonomi yang adil, termasuk distribusi kekayaan kepada fakir miskin. Ekspansi wilayah Islam melibatkan penaklukan Mesir, Persia, dan wilayah Bizantium. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi dan menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Kepemimpinan Umar ditandai dengan banyak reformasi dalam administrasi, hukum, dan ekonomi. Ia dikenal sebagai khalifah yang adil dan tegas. Selama masa pemerintahannya, wilayah Islam semakin berkembang, mencakup Persia dan Bizantium. Umar seorang sahabat yang tegas dan adil, memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah seorang yang kuat dan tegas dalam mempertahankan tradisi suku Quraisy. Namun setelah masuk Islam, ia menjadi pendukung utama dakwah Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar terpilih sebagai khalifah kedua. Kepemimpinannya ditandai oleh reformasi besar dalam berbagai bidang. Ia mendirikan sistem administrasi yang efisien, menyusun hukum-hukum yang adil, dan memperluas wilayah Islam melalui penaklukan Persia dan Bizantium. Umar juga dikenal karena keadilannya. Bahkan dalam hal pribadi, ia meninggal pada tahun 644 Masehi setelah diserang oleh seorang pembunuh. Sekian dari kami, jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebih tidak usah dikembalikan karena saya ikhlas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.